mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaraku? Hai anak lelaki, hai anak perempuan, buka pintu, aku segera masuk. Lihat, aku mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaraku? Hai anak lelaki, hai anak perempuan, buka pintu, aku segera masuk. Tok 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 tok. Coba terka suara apa? Apakah suara sepatu ataukah tongkat kayu? Tok 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 tok. Coba terka suara apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera Dia berikan. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera Dia berikan. Halo adik-adik, apa kabar? Sehera yakin sekali kalau hari ini pagi-pagi pasti adik-adik sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, Tuhan Yesus sudah datang untuk mengetuk pintu hati kita. Nah, sebelum memuji nama Tuhan lebih lanjut lagi, ayo semuanya kita mau lipat tangan dulu, tutup mata, mau berdoa. Sehera pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih berkat kemurahan, berkat penyertaan Tuhan kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami akan memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita mau berolahraga dulu adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Tangan dan juga kakiku memuji nama Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pada minggu pagi ini kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi ajarlah kami untuk bersyukur dan memberikan kami hati dan kerinduan untuk mengikuti ibadah dengan baik walaupun hanya melalui online. Tolonglah kami untuk boleh percaya bahwa walaupun ibadah online, tapi Tuhan Yesus tetap berada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang melihat setiap hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Tolong juga untuk firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang sangat terbatas, kiranya Tuhan Yesus memakai untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, dan setiap anak mereka boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, setiap kita ya di dunia ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada yang kulitnya itu hitam, ada yang kulitnya putih, ya, punya rambut yang berbeda-beda, tapi sebenarnya kita itu tidak beda jauh satu dengan yang lain. Ya mungkin untuk saat ini kalau kita bilang untuk kita mau pergi kemana-mana, untuk pergi berlibur, ya mungkin agak susah. Tapi adik-adik, kalau kita mempunyai seorang teman yang mungkin tidak sama dengan kita, ya, atau mungkin dia berbeda dengan kita, apakah kita mau menceritakan Tuhan Yesus buat mereka? Ya, hari ini adik-adik kita akan belajar dari seorang yang bernama Filipus. Ya, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai Filipus secara luar biasa. Ya, kita akan mencari tahu bagaimana Filipus dia menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jadi dari cerita minggu yang lalu dari Losistasia bahwa Stefanus setelah dia mati terjadi penganiayaan hebat yang terhadap anak-anak Tuhan, terhadap mereka yang percaya kepada Tuhan. Sehingga adik-adik banyak yang tersebar keluar dari Yerusalem. Ya, salah satunya itu adalah ini yang bernama Filipus. Ya, mereka tersebar kemana-mana. Filipus pergi ke Samaria. Untuk apa dia pergi ke Samaria, adik-adik? Ya, dia pergi di Samaria karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk dia pergi memberitakan Injil di Samaria. Ya mungkin adik-adik pada saat itu menjadi satu pemikiran sama Filipus, ya, bahwa ini Stefanus saja dia baru mati dibunuh, ya, dilempari dengan batu. Karena banyak yang tidak suka, benci dengan apa yang dia sampaikan tentang Tuhan Yesus. Ya mungkin waktu itu Filipus pun mungkin dengan pemikiran yang sama pada saat dia pergi ke Samaria. Tapi adik-adik, Filipus tetap dia mengikuti apa yang Roh Kudus gerakan hatinya untuk pergi ke Samaria. Ya, di Samaria dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa selamat. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, dari pada saat Filipus menyampaikan akan Injil, menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, wah, ternyata di Samaria itu berbeda, adik-adik. Mereka menerima akan Injil yang disampaikan. Dan bukan hanya itu, ya, Tuhan Roh Kudus memakai Filipus dengan luar biasa. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang timpang, ada orang yang kerasukan setan.
semuanya sembuh. Ya, orang yang timpang lumpuh itu mereka bisa berjalan. Orang yang kerasukan setan dia bisa baik kembali. Ya, jadi di Samaria Injil itu ya, diterima dengan baik di sana. Injil akan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu telah mati untuk menebus dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita, itu diterima baik di Samaria. Jadi, setelah Filipus dia di Samaria memberitakan Injil, dia diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke jalan dari Yerusalem ke menuju Gaza. Jalan ini adalah jalan yang sunyi, adik-adik. Ya, dia harus pergi ke tempat itu. Untuk apa dia pergi ke tempat itu, adik-adik? Untuk dia harus bertemu dengan hanya satu orang. Ya, kalau tadi di Samaria dia bisa memberitakan tentang Injil bahwa akan kematian Tuhan Yesus, banyak orang yang dia bisa beritakan kepada banyak orang. Tapi ini dia pergi ke jalan yang sunyi, jalan yang Yerusalem menuju Gaza, hanya untuk bertemu dengan satu orang. Apakah Filipus tetap pergi, adik-adik? Iya, dia tetap pergi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, yang Roh Kudus mau untuk perintahkan dia untuk pergi ke sana. Pada saat dia pergi ke sana, ada seorang dari Ethiopia, dia adalah kepala perbendaharaan, ya, Sri Kandake. Orang ini, kepala perbendaharaan ini, dia baru saja pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Ada dalam perjalanannya itu, adik-adik, kepala perbendaharaan ini dia sedang membaca sebuah kitab. Kita akan baca sama-sama. Ya, mari kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-32. Ya. Jadi kepala perbendaharaan ini yang di dalam keretanya dia sedang membaca sebuah kitab. Ya, kitab Nabi Yesaya, ya, yang berbunyi seperti ini, adik-adik. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaan berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Ya, adik-adik, dari firman yang dibaca ini, pada saat kepala perbendaharaan ini dia sedang membaca, dia tidak mengerti. Ya, jadi Filipus mendekati keretanya dan bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Dan dia menjawab, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing saya? Terus kepala perbendaharaan ini bertanya pada Filipus, dari ayat ini apa yang dibicarakan? Apakah membicarakan tentang orang yang menulisnya atau tentang orang lain? Ya, dari sini Filipus dia mulai memberitakan Injil atau menceritakan kepada Tuhan Yesus kepada kepala perbendaharaan ini. Dan adik-adik, kepala perbendaharaan dari Sri Kandake ini dia menerima akan Injil yang disampaikan, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia meminta supaya dia dibaptis. Ya, pada saat mereka dalam perjalanan ada melihat air, dan dia meminta supaya dia dibaptis. Jadi adik, dari firman Tuhan hari ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah kita harus belajar dari seorang yang bernama Filipus. Walaupun orang yang berbeda dengan dia, orang yang bukan orang Yerusalem, orang Samaria dan Ethiopia, tapi dia mau mentaati akan Tuhan, dia mau mentaati akan Roh Kudus, yaitu memberitakan Injil, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, orang yang berbeda dengan dia. Walaupun mungkin sulit, tapi dia mau menceritakan kepada mereka, adik-adik.
Ya kalau kita yang mungkin tidak sama seperti Filipus, tidak harus kita pergi cari orang apalagi dengan keadaan begini. Tapi bisa saja ada keluarga kita, sepupu kita yang mungkin kita tahu mereka itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kita paling tidak, kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, ya kita bisa digerakkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Karena adik-adik siapa saja bisa Tuhan pakai. Atau paling tidak, kalau kita tahu dia itu belum mengikuti sekolah minggu dengan rutin, kita bisa membagikan link sekolah minggu kita. Ya, WA mereka, bagikan link sekolah minggu kita untuk mereka juga ikut ibadah. Siapa tahu melalui sekolah minggu mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi adik, kita belajarlah seperti Filipus. Pada saat kita digerakkan oleh Roh Kudus, pada saat kita digerakkan oleh Tuhan Yesus, kita mau mentaatinya. Ya, kita akan menghafal satu ayat yang di dalam Roma satu ayat 16a yang berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, saya ulang sekali lagi. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulang sekali lagi. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Sudah, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong untuk setiap kami, setiap adik-adik kami, untuk mereka boleh mengerti dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan Yesus tolong untuk kami untuk bisa belajar dari seorang yang bernama Filipus, seorang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Tolong juga kami pada saat kami digerakkan oleh Tuhan Yesus, digerakkan oleh Roh Kudus, untuk kami boleh menaatinya seperti Filipus. Kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin untuk setiap kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sampai bertemu kembali adik-adik di minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil Allah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, ayat hafalan kita adalah Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh
dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.